Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Dan pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, ada baiknya kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang berada di dalam kerajaan surga, segala puji dan hormat kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Tuhan kami, atas segala berkat dan kasih setia-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ajari kami dan bimbing kami agar dapat memahaminya. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita buka yang menjadi nas renungan buat kita pada pagi hari ini, Rabu 15 Maret 2023, tertulis dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kasih adalah aspek dasar yang harus dimiliki dan dipraktekkan setiap orang yang percaya. Hal yang sedemikianlah yang sering dilakukan oleh Rasul Paulus dalam kehidupannya, di mana ia sering sekali membiarkan sahabat-sahabatnya mengetahui apa yang ia mohonkan kepada Allah bagi mereka. Hal itu dia lakukan supaya mereka dapat mengetahui apa yang patut mereka kerjakan, apa yang patut mereka mohonkan dan lakukan bagi diri mereka sendiri di dalam doa-doa mereka. Dan supaya mereka semakin terdorong juga untuk lebih banyak berharap menerima karunia-karunia dari Allah, yaitu bentuk kasih karunia yang dapat membangkitkan, menguatkan, dan menumbuhkan pengharapan baru bagi mereka, teman seperjuangan Rasul Paulus. Saudaraku, cara kerja Paulus ini menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya hidup di dalam doa berantai, dengan tujuan supaya kita dapat menjadi orang yang saling mengasihi dan supaya kasih sayang kita itu semakin melimpah bagi setiap orang. Kasih adalah pemenuhan dari hukum Taurat dan Injil. Tuntunan hukum Taurat dan Injil itu harus digenapi oleh semua orang percaya karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Hal inilah mendorong kita untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban kita supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Dan buah hidup kita tidak mengecewakan harapan sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita. Di sisi yang lain, tujuan Rasul Paulus mendoakan dan mengajarkan teman seperjuangannya adalah supaya mereka dapat menjadi orang yang berpengetahuan dan berpengertian dan berbudi pekerti. Sebab perasaan kasih yang kuat tanpa disertai dengan pengetahuan
dan pengertian tidak akan membuat kita mampu memenuhi kehendak Allah. Bahkan akan membuat tindakan kita di luar alam sadar kita menjadi orang yang sering menyakiti orang lain. Seperti kehidupan rohani orang Yahudi yang selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, namun tanpa disertai pengetahuan yang benar, sehingga membawa mereka kepada kekerasan dan kegusaran. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami. Hingga pada pagi hari ini Engkau masih memperbolehkan kami untuk mendengarkan firman. Ajari kami dan mampukan kami agar dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan agar dapat membawa kasih bagi setiap sahabat-sahabat kami ataupun saudara-saudara kami di tengah keluarga kami dan di tengah-tengah lingkungan hidup kami. Ajari kami senantiasa agar hidup taat di dalam firman-Mu. Dan ajari juga kami Tuhan dalam satu hari ini untuk melakukan setiap pekerjaan kami, agar kami dapat melakukannya dengan sebaik mungkin, sehingga semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.